Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Rika Adelia Hermawan, kemudian ada Pak Ramdan dan Bu Setiani. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan uji statistik kami, yaitu tentang statistik inferensial dengan data lebih dari 2 sampel, atau tentang yang akan kita presentasikan adalah tentang uji ANOVA. Oke. Nah, jadi untuk statistik inferensial lebih dari 2 sampel data ini, data nilainya diambil dari sampel yang berbeda-beda dan tidak saling berhubungan satu sama lain. Jadi, ketiga data ini berdiri independen, tidak saling berhubungan. Nah, jadi ada 3 nilai. Yang pertama, nilai 9A dengan model Jigsaw, kemudian nilai 9B dengan model TGT, kemudian kelas 9C dengan model konvensional. Ada 30 data nilai untuk model Jigsaw, ada 30 data nilai untuk model TGT, kemudian ada 35 nilai untuk model konvensional. Dan ini diambil dari sampel yang berbeda-beda. Dalam artian, ini datanya diambil dari kelas yang berbeda, yaitu kelas 9A, kelas 9B, dan kelas 9C. Nah, kita dalam pengujian uji ANOVA ini, kita akan melihat apakah terdapat perbedaan hasil belajar di antara siswa yang belajar dengan model Jigsaw, kemudian siswa yang belajar dengan TGT, dan siswa yang belajar dengan model konvensional dengan uji ANOVA. Nah, sebelum masuk ke uji ANOVA, seperti biasa, kita harus melihat normalitas datanya terlebih dahulu, karena di antara syarat dalam uji ANOVA adalah datanya harus normal, kemudian juga harus homogen nanti ya. Nah, pertama kita uji normalitas datanya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan aplikasi SPSS 26 sehingga didapatkan hasil seperti tertera di dalam PowerPoint bahwa untuk model Jigsaw uji Kolmogorovnya signifikansinya 0,147 dan uji Shapiro-Wilk-nya signifikansinya 0,138. Bisa kita simpulkan bahwa nilai untuk model Jigsaw ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Kemudian untuk model TGT kita lihat Kolmogorovnya 0,138 dan uji Shapiro-Wilk-nya 0,025. Nah, untuk Shapiro-Wilk-nya ternyata ini di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Tapi karena hasil uji Kolmogorovnya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,138, dapat kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, untuk model konvensional, uji Kolmogorovnya signifikansinya 0,042 dan uji Shapiro-Wilk-nya signifikansinya 0,074. Nah, meskipun uji Kolmogorovnya lebih kecil hasilnya dari 0,05, tapi karena uji Shapiro-Wilk-nya hasilnya 0,074 yang lebih besar dari 0,05, dapat kita simpulkan bahwa data nilai untuk model konvensional ini juga berdistribusi normal. Nah, ternyata ketiga nilai dari model ini, baik model Jigsaw, TGT, ataupun konvensional, ketiga-tiganya datanya berdistribusi normal. Kemudian setelah kita uji normalitas datanya, kita juga perlu menguji variansi datanya, apakah homogen atau tidak. Nah, oh iya, ini sebelum uji homogenitas, ini adalah sebaran datanya. Kita bisa lihat bahwa dari ketiga
norma Kiki plots ini baik yang metode jigsaw, TGT maupun konvensional, ini rata-rata sebaran datanya mendekati garis diagonal, mendekati garis dan menempel dengan garis diagonalnya. Hanya ada beberapa data saja yang tidak menempel atau sedikit jauh dari garis diagonal, sehingga kita simpulkan bahwa datanya berdistribusi normal ketiga-tiganya. Berikutnya ini uji homogenitas juga menggunakan aplikasi SPSS 26 sehingga menghasilkan hasil seperti dalam PPT ini. Kita lihat pada bagian based on mean. Nah, jadi ujinya ini namanya tes Levin gitu. Dari hasil uji melalui SPSS 26 ini kita lihat bahwa nilai signifikansi dalam based on mean-nya adalah 0,0667. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05 gitu. Hal ini berarti bahwa ketiga nilai tersebut ini meliputi ketiga nilai tadi ya, baik yang jigsaw, TGT ataupun konvensional, nilai signifikansinya lebih dari 0 atau lebih besar dari 0,05, sehingga simpulannya ketiga kelompok data tersebut variansinya homogen. Jadi datanya homogen. Nah, karena tadi uji asumsi normalitas datanya sudah terpenuhi, kemudian uji homogenitas variansnya juga sudah dipenuhi, berikutnya kita akan uji hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, nanti akan dijelaskan statistik deskriptifnya seperti apa, kemudian nanti kita akan uji dalam uji ANOVA dan kita tarik kesimpulannya seperti apa dari hasil uji ANOVA one way ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan melanjutkan dari pemateri pertama yang mana di kelompok kami membahas tentang uji ANOVA. Nah, jadi laporan statistika ini dibuat untuk membandingkan nilai dari 3 model pembelajaran yang berbeda dan diterapkan pada 3 kelas yang berbeda pada satu materi yang sama. Nah, jadi di kelompok kami ini mengambil data nilai harian bahasa Indonesia dari siswa kelas 9A dengan menggunakan model kooperatif jigsaw dari siswa kelas 9B dengan menggunakan model kooperatif TGT dan dari siswa kelas 9C dengan menggunakan model konvensional atau data fiktif dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Nah, jadi pemateri pertama sudah menjelaskan tentang cara menguji normalitas data dan menguji homogenitas. Nah, jadi berdasarkan pengujian asumsi normalitas data dan homogenitas varians, nah keduanya itu dapat dipenuhi. Maka selanjutnya untuk menguji hipotesis digunakan statistik parametrik, yaitu uji ANOVA satu jalur, yang mana disebut juga dengan one way ANOVA. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan data deskriptif dan pengujian hipotesis. Nah, jadi berhubung tadi menguji normalitas data dan menguji homogenitas data sudah dapat dipenuhi, maka di sini saya menggunakan uji ANOVA satu jalur. Nah, ini merupakan di sini ada data tabel deskriptif, yang mana tabel pada pembelajaran jigsaw ini memiliki siswa sebanyak 25 siswa. Nah, jadi di pembelajaran jigsaw ini kelas 9A kelas 9A yang mana di kelasnya memiliki 25 siswa. Nah, jadi nilai rata-rata di sini nilai meannya itu 80,2800. Sedangkan standar deviasinya pembelajaran jigsaw ini memiliki skor 4,11825. Nah, jadi
nilai minimum pada pembelajaran Jigsaw ini sebesar 72, sedangkan nilai maksimum di pembelajaran Jigsaw ini memiliki 90,00 skornya. Nah, kemudian di pembelajaran TGT di kelas 9B, nah ini memiliki siswa sebanyak 25 siswa. Nah, jadi rata-ratanya di sini terlihat skornya 77,0800, sedangkan standar defisiasinya itu memiliki skor 4,339. Nah, jadi di pembelajaran TGT ini memiliki nilai minimum itu sebesar 70,00, sedangkan nilai maksimumnya itu 84,00. Nah, sedangkan di pembelajaran konvensional ini di kelas 9C yang mana siswanya itu terdiri dari 30 siswa. Nah, jadi nilai MEAN-nya itu rata-ratanya 87,8333. Sedangkan standar defisiasinya itu memiliki skor 3,54365. Sedangkan nilai minimum di kelas 9C ini 70,00, sedangkan nilai maksimumnya itu 84,00. Nah, jadi total keseluruhan siswa dari kelas 9A sampai 9C itu berjumlah 80 siswa. Nah, sedangkan total dari nilai MEAN-nya atau rata-ratanya itu 78,3625. Sedangkan total dari standar defisiasinya 3 kelas ini itu skornya 4,14376. Nah, sedangkan total dari ketiga kelas ini nilai minimumnya ini memiliki skor 65,00, sedangkan maksimumnya itu memiliki skor 90,00. Nah, selanjutnya ini tadi sudah saya jelaskan di tampilan deskriptif. Kemudian di sini kita menguji ANOVA. Nah, ini merupakan tabel dari tabel ANOVA. Nah, interpretasi uji ANOVA satu jalur ini terlihat pada nilai SIK. Ini nilai SIK. Nah, nilai SIK ini memiliki skor 0,014. Nah, jadi karena nilai SIK probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1-nya itu diterima. Nah, jadi kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata skor hasil belajar bahasa Indonesia dari ketiga kelompok pembelajaran Jigsaw, TGT, dan konvensional. Nah, kemudian selanjutnya untuk melihat mana saja rata-rata hasil belajar yang berbeda atau sama dari ketiga model pembelajaran, jadi kita akan menggunakan tabel post-hot test yang mana itu merupakan uji lanjut. Nah, pada dasarnya post-hot test ini atau uji lanjut ini untuk menjawab sebuah pertanyaan yang mana pertanyaannya itu model pembelajaran mana sajakah yang berbeda. Nah, maka selanjutnya kita akan menampilkan atau menjelaskan tentang tabel post-hot test. Nah, itu akan dijelaskan pada pemateri selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan ini saya akan melanjutkan materi statistika terkait dengan pengujian 3 model yang berbeda pada 3 kelas yang berbeda. Setelah kita mendengarkan paparan dan penjelasan dari pemateri pertama dan pemateri kedua terkait dengan uji normalitas dan uji homogenitas, dan sudah diketahui bahwa ternyata data berdistribusi normal dan data homogen ya, maka selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan post
host test atau uji lanjut. Jadi ini dilakukan karena hasil uji menunjukkan HO ditolak, yaitu terdapat perbedaan gitu. Jadi oleh karena terdapat perbedaan, maka selanjutnya akan ada uji post host test untuk menjawab pertanyaan model pembelajaran mana sajakah yang berbeda. Nah, pada tampilan ini diperlihatkan multiple comparison ya. Jadi di sini ada pembelajaran Jigsaw dan ada pembelajaran TGT. Ya, ada juga di sini pembelajaran konvensional. Di sini dapat dilihat dari tabel ini dapat disimpulkan pertama, analisis berdasarkan James Howell ya. Pertama, antara model Jigsaw versus TGT. Nah, pada baris pertama hasil uji James Howell yang menguji perbedaan hasil belajar antara siswa yang belajar dengan Jigsaw dan TGT. Pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata diperoleh sekitar 3,20000. Yang angka ini diperoleh dari min Jigsaw dikurangi min TGT, yaitu 80,2800 dikurangi 77,0800, hasilnya 3,20000. Nah, maka selanjutnya kita lakukan uji signifikansi perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model Jigsaw dan siswa yang belajar dengan model TGT. Nah, di sini kita tentukan hipotesis, merumuskan hipotesis alternatif H1 dan hipotesis H0. Hipotesis 0 atau H0. Untuk H0 tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang menggunakan model kooperatif Jigsaw dengan kelas yang menggunakan model kooperatif TGT. H1 terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang menggunakan model kooperatif Jigsaw dengan kelas yang menggunakan model kooperatif TGT. Lanjut kepada pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan itu jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, maka dapat diperoleh kesimpulan ya dari tabel yang udah kita perlihatkan tadi, terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,017 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HO1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa dengan siswa yang belajar dengan pembelajaran Jigsaw dan siswa yang belajar dengan pembelajaran TGT gitu. Nah, lalu antara Jigsaw dan konvensional. Pada baris pertama hasil uji James Howell yang menguji perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan Jigsaw dan konvensional. Pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia diperoleh 2,44667. Angka ini diperoleh dari mean Jigsaw dikurangi mean konvensional, yaitu 80,2800 dikurangi 77,8333, sehingga hasilnya adalah 2,44667. Selanjutnya kita lakukan uji signifikansi perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model Jigsaw dan siswa yang belajar dengan model konvensional. Nah, kita pertama yang rumuskan dulu hipotesis di mana H0 itu tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang menggunakan model kooperatif Jigsaw dengan kelas yang menggunakan model konvensional. Terus di H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang menggunakan model kooperatif Jigsaw dengan kelas yang menggunakan model konvensional. Maka di sini
sebelum masuk kepada kesimpulan ada pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 maka kalau diterima, dan jika probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka kalau ditolak. Maka kesimpulan terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,077. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau lebih dari 0,05 maka HO diterima dan H1-nya ditolak, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa antara siswa yang belajar dengan pembelajaran jigsaw dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Terus sekarang TGT versus konvensional. Pada baris pertama hasil uji James Howell yang menguji perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa antara yang belajar dengan TGT dan konvensional. Pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia diperoleh 0,7533. Angka ini diperoleh dari mean TGT dikurangi mean konvensional, yaitu 77,0800 dikurangi 77,8333, sehingga dihasilkan 0,75333. Selanjutnya kita lakukan uji signifikansi perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model TGT dan siswa yang belajar dengan model konvensional. Di sini hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 itu tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang menggunakan model TGT dengan kelas yang menggunakan model konvensional, dan di H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang menggunakan model TGT dengan kelas yang menggunakan model konvensional. Nah, maka pengambilan keputusannya, dasar pengambilan keputusan sama dengan dasar pengambilan keputusan sebelumnya, yaitu jika probabilitas signifikansi lebih dari 0,5 maka HO diterima, dan jika probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Maka dapat disimpulkan sesuai dengan tabel yang sudah kita lihat tadi, terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 1,000. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau lebih dari 0,05 maka diterima dan hasilnya ditolak, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa antara siswa yang belajar dengan pembelajaran TGT dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Nah, untuk lebih jelasnya ada rangkuman hasil uji post-host test antara rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia siswa dari 3 model pembelajaran. Di sini ada rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia siswa dari model pembelajaran, ya ada jigsaw dan TGT, maka nilai signifikansinya 0,017, keputusannya HO ditolak, dan kesimpulannya terdapat perbedaan. Lalu antara jigsaw dengan konvensional nilai signifikansinya adalah 0,077 dan keputusannya HO diterima. Ya, kesimpulannya terdapat perbedaan. Lalu antara TGT dengan konvensional nilai signifikansinya 1,000, ya, sehingga keputusannya HO diterima dan kesimpulannya tidak terdapat perbedaan. Lalu di sini kita bisa lihat min plot, ya, hasil belajar bahasa Indonesia siswa di antara 3 model pembelajaran tersebut tersaji pada gambar berikut ini. Di sini dilihat jigsaw memiliki titik atau posisi yang paling tinggi, disusul oleh konvensional, dan yang paling bawah adalah TGT, ya. Maka dapat disimpulkan dari gambar min plot hasil belajar bahasa Indonesia siswa terlihat bahwa min hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran jigsaw menduduki posisi tertinggi, disusul dengan min hasil belajar bahasa Indonesia yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional, ya, itu memiliki peringkat kedua, dan terakhir min hasil belajar siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TGT. Ya, mungkin itu yang dapat disajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.